Putin perintahkan militer Ukraina lakukan kudeta, Presiden Zelensky siap dialog. Di tengah invasi Moskow ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan kepada militer Kiev untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Seruan tersebut disampaikan Putin dalam pidato yang disiarkan di televisi Rusia pada Jumat waktu setempat, hari kedua serangan Rusia ke Ukraina. Ambil kekuasaan ke dalam genggaman tangan Anda, militer Ukraina. Ini akan mempermudah kita untuk mencapai kesepakatan, ujar Putin sebagaimana dikutip dari Reuters. Dalam pidatonya, Putin mendeskripsikan pemimpin Ukraina saat ini sebagai teroris dan geng pecandu narkoba. Tampaknya akan lebih mudah bagi kami untuk bersepakat dengan Anda, militer Ukraina, dibandingkan dengan geng pecandu narkoba dan para neonazi ini, beber Putin merujuk pada kepemimpinan Zelensky. Ia turut mengapresiasi pasukan Rusia yang telah melakukan invasi di Ukraina atau yang disebut sebagai operasi militer khusus di Donbas oleh Moskow. Menurut Putin, pasukan Rusia telah bertindak secara berani, profesional, dan heroik. Sebelumnya dikabarkan Kremlin setuju mengirimkan delegasi ke Minsk, Belarusia untuk berdialog dengan Ukraina. Pasukan Rusia saat ini dilaporkan semakin mendekat ke pusat ibu kota Kiev. Mereka dikabarkan telah memasuki distrik Obolon berlokasi 9-10 km dari istana kepresidenan Ukraina. Di sisi lain, Ukraina disebut menginginkan perdamaian dan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia, termasuk mengenai status netralnya mengenai NATO. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan jika pembicaraan tersebut memungkinkan itu harus diadakan. Jika Moskow mengatakan ingin mengadakan pembicaraan termasuk dalam status netral, kami tidak takut dengan ini, kata Podolyak dikutip dari Reuters. Kesiapan kami untuk berdialog adalah bagian dari upaya kami yang gigih untuk perdamaian, imbuhnya. Ukraina saat ini diketahui bukan bagian dari NATO atau Uni Eropa, meskipun ingin bergabung dengan keduanya. Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya setelah memperoleh kemerdekaan setelah pecahnya Uni Soviet, tapi dengan imbalan jaminan keamanan dari negara-negara Eropa. Setelah protes pro-demokrasi menggulingkan Presiden Ukraina sekutu Rusia pada tahun 2014, Moskow mencaplok semenanjung Laut Hitam Crimea dari Kiev dan kemudian mendukung pemberontak yang memerangi pasukan pemerintah di timur negara itu. 7 tahun kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina dari udara, laut, dan darat pada hari Kamis dan pasukannya maju ke ibu kota Kiev pada hari ini. Sementara dalam laporan CNN, pejabat intelijen Amerika Serikat khawatir bahwa Kiev atau ibu kota Ukraina bisa jatuh di bawah kendali Rusia dalam beberapa hari mendatang. Dua sumber yang mengetahui kabar ini mengatakan bahwa penilaian awal Amerika Serikat sejak sebelum invasi ibu kota Ukraina itu akan dikuasai dalam 1 hingga 4 hari setelah serangan Rusia. Namun para pejabat Amerika Serikat menolak untuk mengatakan apakah mereka yakin Kiev akan jatuh, demikian dikutip dari CNN Internasional. Dinilai takut Presiden Zelensky kecewa Amerika Serikat dan NATO tinggalkan Ukraina sendiri hadapi Rusia. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendirian menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya. Dia tidak menyangka Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat. Saya bertanya kepada 27 pemimpin Uni Eropa di mana Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Apakah semuanya takut? Tidak ada yang menjawab, kata Vladimir Zelensky melalui sebuah pernyataan yang ditayangkan melalui akun Facebooknya, seperti dikutip Indozone Jumat 25 Februari. Zelensky mengatakan Kamis malam bahwa menurut angka awal, setidaknya 137 tentara Ukraina tewas sejak invasi Rusia dimulai Kamis pagi, 316 tentara terluka. Dalam pesan video
yang diposting di akun Facebooknya, Zelensky mengatakan negara-negara lain takut untuk mendukung Ukraina bergabung ke dalam NATO. Terdengar muram dan tampak lelah, Zelensky melanjutkan siapa yang siap menjamin aksesi Ukraina ke NATO. Sejujurnya semua orang takut. Mantan aktor Ukraina ini mengatakan kalau negara yang tergabung dalam NATO tidak bersungguh-sungguh mau bersekutu dengan Ukraina hingga mengakibatkan Rusia dengan leluasa melancarkan serangannya. Saya bertanya kepada semua mitra negara, apakah mereka bersama kami? Mereka bersama kami tetapi mereka tidak siap untuk membawa kami bersekutu dengan mereka. Pada momen inilah tampak terlihat Zelensky merasa kecewa. Dia menilai Ukraina bertarung sendiri saat menghadapi invasi Rusia. Tidak satupun dari negara barat yang tadinya mendukung Ukraina hingga bergabung ke dalam NATO justru meninggalkan mereka dalam kesengsaraan dari serangan yang dilancarkan Rusia. Tidak peduli berapa banyak percakapan yang saya lakukan dengan para pemimpin asing, saya mendengar beberapa hal. Yang pertama adalah kami didukung. Saya berterima kasih kepada setiap negara bagian yang membantu kami secara nyata, bukan hanya dalam kata-kata. Tapi ada satu detik kita dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kita. Siapa yang siap bertarung dengan kita? Sejujurnya saya tidak melihat, kata Zelensky. Biodata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang ternyata keturunan Yahudi. Volodymyr Zelensky menjadi sosok sentral di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Terpilih sebagai presiden Ukraina 3 tahun lalu, mantan komedian itu kini memimpin Ukraina menghadapi invasi dari pasukan Rusia. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Alexander Zelensky dan Rima Zelenska. Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak. Membintangi sejumlah film laris di Ukraina, pada 2015 dia membintangi serial televisi populer Servant of the People, pelayan rakyat, di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya, pada Maret 2018, Zelensky terjun ke dunia politik mendirikan partai politik Servant of People yang diambil dari nama serial televisi yang dibintanginya. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2018, dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina menghadapi petahana Petro Poroshenko yang tidak populer.